Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa pengorbanan laksana peluru yang ditembakkan untuk menembus benteng yang menghalangi cita-cita. Semakin tebal tembok benteng yang akan ditembus, semakin besar pula kaliber peluru yang harus ditembakkan. Demikian pula, semakin tinggi cita-cita yang hendak dicapai, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus diberikan. Untuk mencapai cita-cita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh perjuangan. Harus siap untuk mengikuti aturan-aturan Allah dan siap mengorbankan apapun yang dicintai di jalan Allah. Bukankah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam telah memberikan contoh keteladanan kepada kita? Bagaimana ia mengorbankan harta yang dimilikinya untuk berkorban di jalan Allah. Bahkan ia telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah ketika ia diperintah Allah untuk berkorban dengan menyembelih putranya Ismail. Orang tua yang menginginkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan dan dituntut banyak pengorbanan, baik pengorbanan waktu, biaya, tenaga, dan perhatian dengan penuh kesungguhan. Demikian pula perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Sejarah pun mencatat bagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa ini diraih. Membutuhkan perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang tidak sedikit. Bukan saja berkorban harta, melainkan juga berapa juta anak bangsa yang harus berkorban nyawa. Demikian pula untuk para pelajar, perlu diingat, meraih cita-cita untuk menggapai masa depan gemilang merupakan cita-cita mulia yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan dan pasti membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan apa yang harus diberikan seorang pelajar dalam meraih cita-citanya? Dikutip dalam kitab Ta'alimul Muta'alim, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah berkata, "Ala la tanalul ilmi illa bisittatin, sa'undika an majmu'iha bibayanin, dakain, wa khirsin, wastibarin, wa bulqatin, wa irsyadi ustajin, wa tuli zamanin." Tidaklah kamu akan mendapatkan ilmu kecuali kamu memiliki 6 senjatanya. Pertama, kecerdasan. Kedua, kesungguhan. Ketiga, kesabaran. Keempat, biaya. Kelima, petunjuk guru. Dan keenam, waktu yang sangat panjang. Karena itu, wahai para pelajar, gantungkan cita-citamu setinggi-tingginya. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dan siapkanlah dirimu untuk berkorban di jalannya. Belajarlah dengan penuh kesungguhan. Jadilah Anda sebagai ulil albab sekaligus mujahid Islam. Yaitu sebagai ilmuwan di bidangnya masing-masing, tetapi mempunyai semangat untuk memperjuangkan Islam. Sebab jika Anda hanya sebatas menjadi seorang ilmuwan, Anda hanya akan terjebak dengan kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, sarasehan, penelitian, adu konsep, tanpa ada sedikit pun yang Anda bisa perbuat untuk memperjuangkan Islam. Demikian pula sebaliknya. Jika di dada Anda hanya mempunyai semangat untuk memperjuangkan Islam, tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, maka Anda hanya akan terjebak pada gelombang emosional yang akhirnya justru hanya akan merusak citra Islam.
ulil albab dan mujahid Islam harus ada pada diri setiap kita. Menjadi pemikir Islam, tapi juga punya semangat untuk memperjuangkan Islam. Atau menjadi pejuang Islam, tapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Niscaya Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat hidup kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi segala usaha dan langkah perjuangan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.